أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين مرض والمر في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Anum Hasibuan. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya, eh, sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya membacakan profil singkat dari pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kasabrina Najah, sarjana ekonomi. Eh, Beliau adalah seorang konten kreator dan pegiat isu perempuan serta keluarga. Beliau ini merupakan alumni ekonomi syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan aktif memperdalam isu feminisme dan Islam melalui berbagai kelas dan pelatihan. Kak Sabrina juga dikenal sebagai narasumber nasional dalam isu-isu perempuan dan keluarga, serta pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kami, Jawa Timur. Selain itu, beliau adalah founder komunitas muslimah Self Development, co-founder Rumah Fikih Muslimah, dan Family Level Up. Dalam bidang literasi, beliau juga aktif menjadi kontributor buku Jalan Para Pejuang serta Perempuan dan Kerja Peradaban, serta aktif sebagai podcaster di Tukar Tambah Podcast. Lalu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Kak Sabrina Najah, SE, untuk menyampaikan materinya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke. Saya buka ya, teman-teman semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kesempatan yang luar biasa ya, bisa berbagi dengan teman-teman kami Tangsel di acara perempuan perempuan negarawan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait gerakan perempuan yang tadi sudah sempat disampaikan oleh moderator, oleh Hikmah. Satu isu yang mungkin memang tidak akan habis kita bahas ya, tidak akan habis kita kulik-kulik gitu terkait.
bahasan perempuan dan sejenisnya karena sebetulnya kalau kita berbicara tentang isu-isu perempuan, isu-isu keluarga, maka itu bukan hanya perlu diketahui oleh perempuan saja, bukan hanya akhwat-akhwat yang perlu tahu ya, tapi juga ikhwan semuanya itu perlu tahu karena ketika berbicara tentang keluarga, maka antar anggota itu adalah satu kesatuan terintegrasi. Gitu. Oke. Saya senang banget ya pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Sebetulnya saya tuh sudah agak lama tidak berbagi bahasan-bahasan yang spesifik seperti ini ya. Semenjak semenjak melalui fase hamil, melahirkan, menyusui dan adaptasi sebagai seorang ibu, jadwal saya offline itu memang berkurang. Meskipun masih ada, tapi jauh jauh berkurang. Dan kali ini saya diminta untuk berbagi dengan teman-teman semua. Semoga masih ada ilmu dan kebaikan yang saya sampaikan ya. Karena ini mungkin juga termasuk awal-awal ya saya berbicara lagi tentang topik ini. Karena karena semenjak perubahan fase itu akhirnya ada shifting juga ya bahasan-bahasan yang saya bagikan kepada teman-teman akhwat, teman-teman muslimah. Kadang pembahasan sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, kadang tentang keluarga, kadang tentang kemuslimahan, dan kali ini kita akan berbincang lagi terkait dengan gerakan perempuan yang mungkin sering kita dengar ya atau sering kita baca di berbagai platform keseharian. Ini sebelum saya buka ya teman-teman, yang hadir di sini semua kader kami Tangsel atau ada yang selain kader kami Tangsel? Banyak yang dari luar, Mbak. Ini se-Indonesia sama. Ada yang dari Papua juga. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tapi kader kami semua ya. Ya, tapi kadir kami Tangsalnya banyak juga ini. Alhamdulillah. Insya Allah lebih banyak kader Tangselnya sih ini. Oke, keren, keren, keren. Ya, saya sudah sempat baca juga ya, Tor. Kemudian lihat posternya juga, materi-materi yang akan dibahas. Masya Allah, keren banget. Jadi harapannya teman-teman bisa bisa konsisten hadir sampai akhir materi, karena materi yang disampaikan oleh para narasumber luar biasa selain saya itu, materi yang berkesinambungan ya. Insya Allah akan membantu menumbuhkan pemahaman teman-teman berkaitan dengan gerakan perempuan, berkaitan dengan gerakan kemuslimahan ya, sekaligus menambah zakafah terkait isu kontemporer dan bagaimana kita menyikapinya dari perspektif sebagai seorang muslim. Saya buka dengan beberapa kalam robbani ya, yang semoga ini mampu menambah keteguhan kita, posisi kita sebagai seorang muslim. Di Quran surah An-Nisa ayat 1, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Saya sering sekali membuka kajian-kajian kemuslimahan atau kajian keakhwatan dengan ayat ini ya. Bukan tanpa teman-teman, karena ini adalah salah satu ayat seorang perempuan. Ayat yang tidak hanya memuliakan posisi kita sebagai seorang perempuan, tapi juga mengakui posisi antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Keduanya diminta untuk sama-sama bertakwa kepada Allah dan keduanya diakui oleh Allah bahwa diciptakan Allah sebagai manusia di muka bumi ini. Kenapa saya menyebut seperti ini? Karena nanti kita akan mengetahui fakta-fakta ya bahwa peradaban Barat itu adalah sebentar, bahwa peradaban Barat itu adalah peradaban yang tidak mengakui keberadaan perempuan, sehingga semakin kita mempelajari Al-Quran ya, mengetahui betapa luar biasanya Al-Quran itu sebetulnya meneguhkan kedudukan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia. Kemudian di Quran Surah Al-A'raf ayat 172,
Ini salah satu ayat yang mengingatkan kita tentang jati diri penghambaan kita ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Ini mengingatkan ikrar kita, sumpah kita. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya bertanya, Lastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidina. Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Kalau kita mengakui sebagai seorang muslim ya teman-teman, kalau kita membenarkan status kita sebagai seorang muslim, kalau kita bangga menyampaikan status kita sebagai seorang muslim, maka itu harus selaras dengan penerimaan kita terhadap berbagai aturan-aturan dan syariat yang ada terhadap seorang muslim. Kita tidak hanya bisa, kalau bahasa zaman sekarang tuh cherry picking ya, memilih-milih mana yang sekiranya cocok untuk kita, kemudian membuang yang lainnya, tapi kita harus menerima bahwa hidup sebagai seorang muslim itu maka sudah diatur segalanya oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis, dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita buka dengan sejarah feminisme ya. Kita buka dengan sejarah gerakan perempuan yang saya yakin teman-teman juga pasti sudah banyak yang mendengar ini. Teman-teman juga pasti sudah mencari tahu tentang feminisme karena bahasan tentang ini itu banyak sekali bisa kita akses di berbagai media ya teman-teman, mulai dari media sosial, kemudian artikel gitu ya. Kemudian bahkan jurnal-jurnal pun juga banyak pembahasannya, atau bahkan teman-teman yang kuliah di beberapa jurusan itu pasti ada bahasan-bahasan terkait feminisme ini. Kalau dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kami ya, guru-guru yang mendidik kami terkait pembahasan spesifik isu-isu, bisa memungkiri ya awal mula kenapa feminisme itu hadir di Barat, karena adanya sejarah kelam di dunia Barat ya. Perempuan yang dibatasi, ditindas, dan berbagai diskriminasi lainnya. Kondisi tersebutlah yang akhirnya melatar belakangi lahirnya gerakan pembebasan perempuan yang saat ini kita ketahui sebagai feminisme. Jadi memang kenapa kok akhirnya para perempuan di Barat itu memulai gerakan perlawanan, karena memang banyak yang dilawan pada saat itu ya, mulai dari tempat ibadah ya, keyakinan agama mereka, bukan agama kita ya, bukan Islam ya, keyakinan agama mereka, doktrin-doktrin agama mereka, kemudian doktrin-doktrin society mereka ya, kemudian pemahaman di masyarakat mereka, itulah yang mereka lawan sehingga mereka memulai yang namanya gerakan feminisme ini. Mereka membangun gerakan untuk melawan segala ketertindasan itu ya kepada perempuan yang dihadapi di dunia barat. Bahkan ada yang namanya the dark age ya, itu adalah sejarah kelam perempuan di diperlakukan di dunia barat. Tragedi-tragedi perempuan di barat. Mereka tidak mendapatkan hak milik, kemudian ada yang namanya domestifikasi, tidak ada ruang publik, mereka juga tidak diakui, begitu ya. Bahkan kalau berbicara jauh sebelum itu, kita tahu teman-teman bahkan bisa mencari ya di Google juga sebetulnya, di mana perempuan itu disiksa secara nyata. Kalau kita pernah mendengar kisah-kisah jahiliyah ya, jauh sebelum risalah Rasulullah itu hadir, kita tahu betapa perempuan itu dihinakan, diperlakukan buruk, dan itu terjadi di dunia barat gitu ya, di beberapa abad setelahnya, yang kita tahu sepertinya barat itu sangat maju gitu ya, tapi ternyata justru mereka terang-terangan untuk memperlakukan perempuan secara buruk. Di buku Delusi Kesetaraan Gender di bab pertama yang judulnya isu gender sejarah dan perkembangannya, ada yang punya buku Delusi Kesetaraan Gender, tulisannya Dr. Dinar Dewi Kania dan beberapa pusat lainnya, asatid lainnya. Bahkan di sini disampaikan ya teman-teman, doktrin doktrin tempat ibadah di sana ya, doktrin gereja di barat itu membuat kedudukan perempuan di barat akan tidak ubahnya seperti binatang. Pertama, gereja menganggap perempuan sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Jadi kalau misal kita lihat mungkin ya, kenapa sih mereka itu terlihat membenci agama, mereka tidak suka agama, karena agama yang mereka ketahui itu adalah memang agama yang memberikan doktrin buruk terhadap perempuan, gitu ya. Memang kalau kita lihat di Islam ya sebetulnya kan sudah banyak ya bukti legitimasi bahwa perempuan itu tidak dihinakan sama sekali.
Tapi yang buat kita bertanya mungkin ya, kenapa sih kok mereka merasa bahwa agama itu memberikan pembatasan bagi mereka? Karena mereka ketahui memang demikian ya. Awal mula gerakan perlawanan mereka itu karena yang mereka ketahui doktrin-doktrin agama di mereka itu menganggap perempuan itu memang sosok yang dihinakan begitu. Bahkan disebut sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Kemudian bahkan kita tahu ya, Aristoteles itu sempat menyebutkan bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekurangan, defect male ya. Disebutkan perempuan itu sebagai defect male. Itu kalau kalau kita tahu mungkin di Aristoteles satu sisi itu mungkin banyak faktor yang digunakan, tapi ternyata juga menyampaikan konsep yang tidak baik terkait perempuan. Bahkan ada seorang tokoh tokoh Yunani ya yang mengatakan bahwa perempuan adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik, sebuah resiko rumah tangga dan beruntungan yang cantik. Gitu. Bahkan doktrin agama mereka lainnya ya, yang lain adalah menentang kodrat manusia dan memberatkan kaum perempuan. Menganggap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu adalah peristiwa kotor walaupun mereka sudah dalam ikatan pernikahan. Kenapa dianggap peristiwa kotor? Karena bagi mereka perempuan itu kotor gitu ya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan itu mereka anggap kotor. Inilah sebagian perindasan-perindasan terhadap perempuan yang terjadi di dunia barat, terhadap perempuan di barat ya. Bahkan di bawah doktrin-doktrin agama yang mereka ketahui. Sehingga inilah yang latar belakangi lahirnya women movement di sana, gerakan perempuan di sana gitu. Akhirnya ini yang menjadi cikal bakal munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang menuntut kesetaraan, menuntut hak mereka gitu ya. Mulai banyak akhirnya narasi-narasi yang kita tahu beberapa waktu sekarang. Di antaranya ya karena gerakan perlawanan inilah akhirnya muncul beberapa aliran feminisme gitu ya teman-teman. Ada banyak sebetulnya aliran feminisme itu. Teman-teman juga bisa membaca bukunya Ustadz Henry Solahuddin ya itu juga dijelaskan dijelaskan juga terkait aliran-aliran feminisme. Coba saya skip ya ke slide selanjutnya teman-teman, ke feminisme gelombang pertama, kedua, dan seterusnya. Feminisme gelombang pertama. Perhatian utama pada saat itu adalah memperoleh hak-hak politik dan kesempatan ekonomi yang setara bagi kaum perempuan pada saat itu. Ya, di tahun 1920 mereka berhasil mendapatkan akses politik dan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan. Bahkan kalau di buku kesetaraan gender dalam Islam itu ya, kesetaraan gender dari pandangan Islam karya Ustaz Salahuddin itu, di situ disampaikan juga masing-masing gelombang itu teori feminisme yang berkembang itu apa saja. Gitu ya. Isu-isu yang ada itu apa saja. Di antaranya di feminisme gelombang pertama itu ada teori feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis atau sosialis gitu ya. Bisa teman-teman cek di slide ini. Nanti saya bagikan ke panitia ya agar bisa baca lagi. Kemudian feminisme gelombang kedua. Di tahun 1949 ditandai munculnya publikasi The Second Sex oleh Simone de Beauvoir, mulai dari menggugat institusi pernikahan, berhut, hubungan lawan jenis, seksualitas, dan lain-lain. Pada gelombang kedua ini memang isu yang diangkat itu sudah lebih beragam ya teman-teman, tidak hanya sebatas dituntutnya hak seorang perempuan di kehidupan publik, tapi juga membahas terkait otoritas tubuh seorang perempuan. Ada beberapa teori feminisme yang berkembang di gelombang kedua ini, di antara feminisme psikanalisis, feminisme eksistensialisme dan lain-lain gitu ya. Tapi yang menjadi dasar adalah salah satunya karya The Second Sex ini. Kemudian feminisme gelombang ketiga. Tahun 1980, feminis menginginkan keragaman perempuan ya, women's diversity. Mulai menguatnya isu homoseksual dan kawan-kawan ya sebagai bagian dari keragaman perempuan. Nah, pada gelombang pertama dan gelombang kedua itu sudah banyak isu-isu yang dicapai, isu-isu yang bisa digapai gitu ya, yang bisa diperjuangkan, yang bisa diraih gitu, sehingga mereka mulai merambah bahasan lain lagi ya untuk diperjuangkan oleh mereka, yaitu mulai membahas terkait keagamaan perempuan gitu. Karena bagi mereka perempuan yang memiliki ketertarikan seksual ya atau identitas gender tersendiri itu juga bagian dari perempuan yang harus dibela, yang harus diperjuangkan. Pun juga di gelombang ini, gelombang ketiga ini ada beberapa teori-teori feminisme yang berkembang juga ya teman-teman. Tapi ini bisa
menjadi salah satu titik balik mungkin ya, turning point kalau kita bilang berkembangnya LGBT di dunia secara global gitu ya, karena ini adalah masa-masa di mana mereka memperjuangkan terkait asas manusia secara umum yang perempuan diantaranya gitu ya, hak asasi manusia secara umum begitu. Kemudian konsep gender, kita beralih ke bahasan konsep gender. Kalau kita berbicara tentang feminis, maka kita tidak akan lepas dari pembahasan konsep gender. Kalau kita berbicara tentang gerakan perempuan ini ya, maka salah satu narasi yang diangkat adalah terkait konsep gender, teman-teman. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang pernah belajar ini di perkuliahan, boleh ya nanti bisa saling sharing kita terkait konsep gender ini. Ini juga saya dapatkan dari buku para guru ya teman-teman terkait bahasan konsep gender ini. Gender merupakan jenis kelamin sosial yang merupakan sebuah konstruksi sosial berbeda dengan seks yang mengacu kepada organ biologis seseorang. Atau bahasa lainnya ya, gender adalah konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki, maskulin, dan perempuan feminin yang dibentuk secara sosiokultural. Sehingga bisa saja ada laki-laki yang enggak perempuan dan sebaliknya. Jadi konsep gender itu tidak sesederhana, oh kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kita sering mendengar konsep kesetaraan gender gitu ya, keragaman gender dan lain-lain. Ternyata kesetaraan gender itu tidak hanya sebatas menyamakan, memberikan hak antara laki-laki dan perempuan saja, teman-teman. Ini yang perlu kita ketahui ya. Jangan sampai kita sebagai seorang kader kami itu salah mengira bahwa kesetaraan gender hanya sebatas perempuan dan laki-laki. Karena pada faktanya kalau kita gali, kita pelajari lebih jauh lagi tentang konsep gender ini, maka gender tidak hanya laki-laki dan perempuan. Meskipun kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi inilah ya konsep yang mereka yakini, teman-teman. Bisa cek yang namanya The Gender Broad Person. Ini salah satu penjelasan, salah satu apa ya, infografis ya, infografis terkait konsep gender itu bagaimana. Mereka membaginya dengan beberapa beberapa hal ya. Yang pertama ekspresi gender, kemudian identitas gender, kemudian biological sex, dan kemudian juga ada orientasi seksual gitu. Kita coba bahas satu ya teman-teman. Pertama, identitas gender adalah bagaimana pengertian dan kesadaran seseorang mengenai gendernya sendiri. Identitas gender ini dapat selaras dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir atau justru sepenuhnya berbeda. Kalau kita tahu yang namanya biological sex itu kan memang hanya ada dua ya teman-teman, merujuk kepada bagaimana organ biologis dia dilahirkan gitu ya. Yang kita ketahui kan ya organ biologis manusia itu kan hanya ada dua gitu. Nah, ternyata identitas gender itu berbeda dengan itu, gitu ya teman-teman. Kalau mereka mendefinisikannya demikian, identitas gender itu adalah bagaimana mereka menyebut dirinya sendiri, ya, bisa selaras dengan biological sex-nya ataupun tidak. Ini adalah salah satu wujud ya, ada public figure yang mungkin kita sering tahu ya, ketika terlihatnya dia laki-laki, tapi ternyata dia menyebut dirinya itu mungkin tidak laki-laki juga gitu ya, atau dia punya ekspresi lain yang selain dengan dia dilahirkan gitu, yang seharusnya dia berekspresi sebagai laki-laki, tapi dia berekspresi yang sebaliknya. Atau kalau teman-teman tahu di media sosial itu kan biasanya ada pronouns ya, itu sebetulnya adalah bagian dari identitas gender, bagaimana dia ingin disebut gitu, bagaimana dia ingin dikenal identitasnya oleh orang lain, gendernya oleh orang lain gitu. Makanya kita perlu berhati-hati sebelum mengikuti hal-hal yang kayaknya mungkin viral di media sosial atau hal-hal yang kayaknya masif banget nih dipakai di media sosial gitu ya. Sebelum kita ikut-ikutan pasang pronouns atau mungkin ikut-ikutan pakai itu, kita cari tahu dulu itu sebetulnya untuk apa, maksudnya apa gitu ya. Jangan hanya pasang di bio saja, tapi kita cari tahu, oh ternyata maksudnya ada maksud di balik itu semua. Bukan hanya sebutan saja, tapi kita tahu di balik suatu istilah itu ada teori, ada konsep, dan di balik teori dan konsep itu ada tujuan. Kalau itu yang saya ingat dari Ustadz Akmal ya, beliau selalu menyampaikan itu gitu. Di balik istilah-istilah gitu ya, di balik istilah-istilah yang kelihatannya tuh biasa-biasa aja, ternyata menjerumuskan, ternyata ada teori di baliknya, ada konsep di baliknya, dan ternyata ada tujuan juga di baliknya. Dimana kita sebagai seorang muslim harus kritis ya,
harus kritis, harus betul-betul mencari tahu apa sih yang dimaksud itu semua. Kemudian ekspresi gender. Di sisi lain merupakan bentuk-bentuk karakteristik yang terkait peran seseorang dengan jenis kelamin tertentu dalam kehidupan sehari-hari, seperti gaya dan tampilan, cara berpakaian, bertingkah laku, cara berbicara, atau apapun yang dikerjakan. Ekspresi gender ini mungkin adalah salah satu juga yang bisa kita lihat ya teman-teman, yang bisa kita lihat secara gamblang, secara nyata gitu ya, bagaimana seseorang itu berbicara, berpakaian, berperilaku. Bahkan sekarang itu sebetulnya beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol sama adik-adik menti ya. Salah satu hal yang meresahkan sekali itu adalah melihat fenomena public figure, melihat fenomena influencer, content creator, yang dimana mereka tuh laki-laki, tapi mereka itu bangga banget nampak seperti, atau kita menyebutnya melambai gitu. Banyak sekali content creator yang demikian. Benar nggak teman-teman? Coba kita lihat di TikTok atau di IG deh. Ya banyak kreator-kreator yang mungkin mereka niatnya iseng-iseng aja, tapi kok ternyata di balik iseng-isengnya ternyata beneran gitu ya. Ternyata nggak cuma iseng aja, ternyata memang di keseharian pun juga dia perilakunya demikian. Dan yang bikin sedih adalah tidak sedikit netizen ya atau masyarakat yang melihat itu sebagai satu hal yang lucu, sebagai satu hal yang unik, sebagai satu hal yang menghibur gitu ya. Padahal seharusnya kita sebagai seorang muslim ketika melihat hal yang tidak benar ya itu harusnya kita nggak terima teman-teman ya, dalam artian kita tidak menganggap itu suatu hal yang lucu, tidak menganggap itu suatu hal yang menghibur ya, tapi kita resah melihat itu semua. Harusnya kita resah ketika melihat laki-laki itu pakai jilbab, ketika melihat laki-laki itu pakai rock misal gitu ya, atau sebaliknya ketika ketika perempuan juga berpenampilan seperti laki-laki. Makanya sebetulnya saya itu kurang suka ketika melihat kreator laki-laki gitu misalnya, tapi dia try on baju-baju perempuan, karena nggak harus kok ya dia try on gitu. Nggak apa-apa laki-laki jualan baju perempuan misalnya, tapi dia nggak harus try on gitu. Kan bisa pakai patung kan, ada manekin gitu ya, dipakein ke manekin, atau mungkin dia panggil adiknya, adik perempuannya atau ibunya untuk diminta try on jilbab ataupun pakaian gitu ya. Mungkin kelihatannya kayak ya apa sih, nggak ribet banget gitu. Tapi sebetulnya dari hal-hal kecil itulah kita sedang mengajarkan generasi selanjutnya cara berekspresi yang benar yang selaras fitrah itu bagaimana gitu ya. Jangan sampai nauzubillah min zalik ya, adik-adik kita, anak-anak kita, generasi sesudah kita itu mereka kehilangan arah gitu ya. Mereka tidak tahu bagaimana ekspresi yang benar. Seharusnya laki-laki yang selaras fitrah bagaimana, perempuan yang selaras fitrah itu bagaimana. Karena dinormalisasikannya tadi ya, kreator-kreator yang tidak bertanggung jawab dalam berekspresi atau membuat konten. Kemudian orientasi seksual terakhir ya, ini adalah orientasi seksual yang bagian dari konsep gender. Kita mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya LGBTQIA plus itu kan. Jadi sebetulnya LGBT itu bukan hanya LGBT aja teman-teman, tapi sekarang sudah berkembang semakin banyak, semakin panjang ya. Saya juga pernah sharing soal ini, feminisme dan LGBT di, saya lupa di LDK mana ya. Jadi bahkan kita mengupas LGBTQIA plus itu definisinya apa gitu ya, saking banyaknya. Jadi plus-plusnya itu apa aja, ternyata panjang banget teman-teman, bukan hanya LGBT aja gitu. Tapi pada intinya adalah ini merupakan orientasi seksual seseorang, ketertarikan seksual seseorang. Tidak selamanya yang perempuan itu tertarik dengan laki-laki, atau sebaliknya tidak selamanya laki-laki itu tertarik pada perempuan. Itulah mereka mendefinisikan diri mereka gitu. Jadi konsep gender itu ya bukan semata laki-laki dan perempuan, tapi kalau dijabarkan banyak banget tadi ya poin-poinnya gitu, dari identitas gender, kemudian ekspresi gender, lalu biological seksnya mereka, bahkan terakhir orientasi seksual, di mana itu bisa berbeda semuanya ya dengan dia dilahirkan gitu, dengan kodratnya seharusnya kalau kita berbicara, kalau kita menyebutnya sebagai fitrah gitu. Maka inilah titik kritis yang perlu kita perhatikan bersama teman-teman ya. Hal yang perlu kita kritisi bersama ketika berbicara terkait konsep gender. Ini adalah potret ya ketika penyimpangan sudah dinormalisasi di negeri ini. Banyak berita-berita yang bisa kita tahu teman-teman.
kota-kota yang akan menjadi kota gay, nauzubillah ya. Bahkan pemberitaan terkait ungkap tempat pijat prostitusi homo. Bahkan kita sempat tahu ya kapan waktu itu ya beberapa tahun yang lalu 2022 atau 2023 ya lupa teman-teman. Atau bahkan 2021 ya. Itu kan sempat ramai banget tuh yang pesta gay ditangkap itu kan, digerebek pesta gay itu. Sebelum misalnya kayak itu satu hal yang miris sebetulnya di negara yang berasaskan agama ya, kalau kita tahu Pancasila UUD 1945 itu kan menjadikan agama sebagai bagian dari sumber falsafah negara sebetulnya ya. Tapi melihat fenomena ini rasanya kayak sedih banget gitu. Yang seharusnya negara itu memberikan perhatian ya dalam perilaku sehari-hari itu berdasarkan framework agama, tapi justru banyak fenomena yang bisa kita lihat ini ya. 2.600 pria Bogor gay ini 2016 mungkin sebenarnya bisa jadi lebih banyak lagi teman-teman. Tuh, di Bekasi ada 9.000 gay di Bekasi. Ini berita tahun berapa ya? Udah lama juga ya. Atau kita kita belum belum update lagi nih berita terkini banget itu bagaimana. Alhamdulillah ya teman-teman. Inilah salah satu fenomena yang perlu kita berikan perhatiannya di negeri ini. Hmm, menyedihkan ya. Praktik prostitusi anak untuk kaum gay diupah 150.000, alhamdulillah ya. Banyak sekali berita-berita seperti ini teman-teman, berita-berita yang bisa kita akses terkait dengan penyimpangan yang dilakukan secara terakhir. Dan ternyata itu tidak hanya kalau mereka bilangnya kan ya udah sih nggak merugikan orang lain gitu ya. Tapi pada fakta bakal merugikan temannya, bakal merugikan orang tuanya yang sudah memberikan kepercayaan kepada dia, bakal merugikan masyarakat, sekolah dan sekitarnya juga gitu. Kalau kita tahu teman-teman, mungkin teman-teman juga sering mendapatkan berita ini ya, pengobatan mereka itu, pengobatan orang-orang LGBT yang pada akhirnya mereka mengidap penyakit tertentu, itu pengobatan itu disubsidi oleh masyarakat, oleh kita gitu, dari pajak yang kita bayarkan, dari iuran BPJS yang kita bayarkan, itu akhirnya juga salah satunya adalah membayar pengobatan-pengobatan mereka. Ini udah jadi rahasia umum sebetulnya ya, bahkan teman-teman kami juga ketika kita mentoring itu kan juga selalu membicarakan itu gitu. Itu udah jadi rahasia umum bahwa pengobatan mereka itu salah satunya adalah menggunakan pajak-pajak kita gitu. Itu kan satu hal yang sebetulnya sedih gitu ya. Kita bayar pajak itu harapannya itu bisa untuk hal-hal yang baik, untuk pendidikan misalnya, pendidikan tertinggal, untuk kota-kota tertinggal, untuk tempat tinggal tertinggal gitu ya. Ternyata akhirnya ke sana juga. Di buku Realistik Kesetaraan Gender lagi-lagi ya teman-teman ada ada kritik atas konsep gender di halaman 37 sampai 38. Mungkin teman-teman yang punya bisa dicek lagi ya, bareng-bareng kita coba cek kritik atas konsep gender. Bentar. Ini ditulis oleh Ustadz Muhammad Huzai ya. Terhadap definisi gender serta konsep dan culture. Yang pertama, penyikapan kritis terhadap konsep-konsep yang mulai ditinggalkan di Barat namun merebak di negara-negara berkembang karena dianggap pembaharuan. Ini satu sisi ya, kenapa sih satu hal yang itu justru sudah mulai ditinggalkan di Barat, tapi malah rame-rame kayak diimpor, diadopsi, ya, diadaptasi di negara-negara berkembang gitu. Kalau di sini tuh soal barang baru, seolah barang keren gitu ya, kemudian diterapkan secara membabi buta tanpa difilter-filter lagi. Gitu. Feminisme lahir di dunia barat dengan sosial historis yang belum tentu sama dengan kondisi masyarakat timur. Tapi solusi gender diterapkan dan diyakini tanpa kontrol. Ini juga ya kritiknya ya. Padahal punya sosial historis yang berbeda gitu ya, kondisinya feminisme yang di barat, kemudian kondisi masyarakat sini gitu ya di masyarakat timur itu berbeda, tapi kenapa kenapa solusi yang diterapkan itu dipaksakan sama gitu. Kemudian yang ketiga, kritiknya adalah konsep gender tidak terintegrasi dengan cara pandang mengenai Tuhan, sehingga memungkinkan terjadi miskonsepsi. Kemudian gender belum memberikan batasan yang jelas. Dan terakhir, makna tentang kodrat dan hukum alam dalam konsep gender masih lebih sempit cakupannya dibanding konsep fitrah dalam Islam.
Nanti teman-teman kalau ada kesempatan bisa tuh coba mengkaji lebih dalam lagi terkait konsep fitrah dalam Islam, meskipun nanti akan kita bahas sedikit ya teman-teman. Karena menarik banget gitu. Pasti berbeda sekali ya kalau kita tahu justru ada yang konsep gender itu mengotak-kotakan gitu ya, mengklasifikasikan, membatasi terkait terkait manusia itu sendiri. Padahal kalau kita kaji dalam Islam sebagai seorang muslim ya karena kita semuanya muslim, justru konsep fitrah itu ya fitrah manusia itu jauh lebih ya, jauh lebih ajak dibandingkan itu semua. Nah, ini beberapa isu-isu kontemporer ya yang merupakan turunan dari narasi feminisme, kesetaraan gender dan lain-lain. Ini saya nggak akan bahas secara lengkap ya, tapi ini perlu kita ketahui teman-teman. Mereka ketika menyampaikan pemikirannya, ketika menyampaikan narasinya, ketika mengampanyekan pemikiran mereka itu tidak serta-merta tidak selalu dengan bahasa-bahasa yang straight to the point gitu ya. Tidak selalu dengan bahasa-bahasa yang gamblang, tapi bisa jadi juga dari isu-isu yang akhirnya kita sering baca di media sosial, kita sering lihat di berbagai platform. Salah satunya adalah isu ketubuhan. Kalau kita tahu isu ketubuhan ini tuh feminisme radikal banget teman-teman, feminisme ala radikal banget gitu ya, menggaung individu gitu ya, kemudian mengesampingkan otoritas wahyu, kemudian mereka terlalu meninggikan meninggikan kebebasan diri gitu ya. My body is my choice, diagung-agungkan di atas my body is my responsibility, kebebasan lebih dari norma dan aturan dan seterusnya. Banyak juga kampanye-kampanye kalau kita tahu di setiap kampanye Women's March itu ya selalu ada bahasan-bahasan my body is my choice, aurat gue bukan urusan lo gitu ya. Salah satunya yang berbahaya dari isu ini adalah teman-teman ketika ketika mereka menganggap bahwa nggak usah atur auratku gitu, nggak usah atur pakaianku. Ini adalah salah satu narasi yang berbahaya karena sebetulnya kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa bukan manusia yang ngatur tubuh kita, bukan manusia yang ngatur aurat kita, bukan Pak Ustadz yang ngatur pakaian kita ya. Kalau dibilang ngapain sih Ustadz Ustadz itu ngatur pakaian orang? Enggak ada yang ngatur pakaian orang. Yang ngatur itu adalah Allah ya. Yang ngatur itu Allah langsung disampaikan dalam Al-Qur'an, di disampaikan juga oleh Rasulullah gitu ya secara lebih jelasnya lagi bagaimana seharusnya kita berpakaian sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah. Jadi salah kalau ada yang bilang nggak usah ngatur-ngatur pakaian orang, kita nggak ngatur, ngapain kita ngatur gitu ya. Bahkan kalau dibilang kita ngajak teman menutup aurat ya bukan karena kita yang bikin aturan tapi karena kita menyampaikan ulang apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita semua gitu. Jadi cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita berperilaku itu semua sudah ada aturannya dalam Islam sebagai seorang muslim. Sudah diatur oleh Allah. Kalau kita di satu itu kan ada materi Syumulatul Islam ya teman-teman. Bahkan materi yang bukan hanya disampaikan di DM1 kami, tapi materi yang juga disampaikan di berbagai pelatihan lembaga dakwah kampus itu juga disampaikan. Artinya apa? Bahwa Islam itu mengatur seluruh lini kehidupan, seluruh aspek kehidupan, bahkan sampai pakaian seseorang, bahkan sampai cara seseorang itu berinteraksi gitu. Islam memang bukan hanya sebatas pakaian, tapi pakaian itu menjadi salah satu hal yang diberikan porsinya ya, diberikan perhatian gitu, bukan pemaksaan, tapi justru itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini adalah kampanye-kampanye kesetaraan gender ya. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa kesetaraan gender itu bukan hanya laki-laki perempuan. Karena dalam setiap kampanye kesetaraan gender itu pasti ada bendera LGBT gitu. Jadi LGBT itu menjadi bagian dari yang diperjuangkan dari bahasan kesetaraan gender tadi gitu teman-teman. Karena LGBT itu salah satu turunan kesetaraan gender. Ketika seseorang itu meyakini kesetaraan gender, maka dia juga harus meyakini LGBT gitu. Ya, kesetaraan itu harus diintegrasikan dengan cara pandang berbasis Tuhan. Harus diintegrasikan dengan cara pandang kita berbasis wahyu ya. Kalau salah satu hal yang mungkin juga sering jadikan salah kaprah dalam isu kesetaraan adalah seolah-olah yang namanya setara gitu ya, yang namanya adil itu harus 50-50 gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Padahal Allah itu menciptakan kita untuk complement each other, bukan saling menyaingi atau menyamai gitu. Bahkan kalau kita lihat ya dalam aplikasi sehari-hari nggak akan bisa sama
50-50, teman-teman nggak akan bisa sama 50 banding 50, 1 banding 1 gitu ya. Nggak akan bisa sama apa yang kita perjuangkan sebagai seorang perempuan dengan apa yang diperjuangkan seorang laki-laki gitu. Bahkan dari aspek biologisnya saja berbeda gitu ya. Kalau perempuan itu setiap bulannya pasti mengalami yang namanya haid. Itu adalah salah satu bukti bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Meskipun dalam Islam ya Allah memberikan potensi yang sama kepada laki-laki dan perempuan, bahkan kemuliaan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, tapi ada beberapa kekhususan yang itu tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita denial terhadap itu semua ya. Bahkan yang perlu kita ingat adalah keadilan, terminologi khas Al-Quran ya, itu jauh lebih indah dibandingkan kesetaraan gitu. Mungkin kesetaraan itu yang terlihat indahnya, yang terlihat bagusnya adalah oh dia menggunakan bahasa kekinian gitu ya. Oh ternyata kayak fair banget. Padahal kita perlu berhati-hati terhadap itu semua. Gitu ya. Capek banget teman-teman kalau kita menjadikan laki-laki itu sebagai tolak ukur atau indikator keberhasilan. Ketika kemuliaan dari Allah dan balasan terbaik itu justru dari peran-peran khusus yang diberi untuk kita. Kalau misalnya ada yang bilang sekarang itu kan kadang ya satu sisi ya dalam setiap isu kesetaraan ini pasti dibilangnya oh kalau laki-laki bisa perempuan juga harus bisa gitu. Padahal tidak harus perempuan itu melakukan apa yang laki-laki lakukan gitu ya. Dalam artian kalau laki-laki melakukan satu kebaikan, perempuan juga bisa melakukan kebaikan yang lain gitu. Atau misal ketika laki-laki itu mendapatkan jabatan tertentu, apakah perempuan juga harus mendapatkan jabatan tertentu untuk disebut mulia? Iya, sebentar ya. Tidak harus gitu ya. Dalam berbagai aspek perempuan dan laki-laki itu disebut mulia ketika betul-betul menjalani satu hal yang sama. Itulah diantaranya ya, termasuk kritik terhadap konsep kesetaraan yang sering kita lihat dalam narasi keseharian ini gitu. Tapi bukan berarti Islam itu membatasi perempuan, bukan berarti Islam itu membatasi laki-laki atau perempuan, bukan berarti Islam itu tidak memberikan peluang untuk perempuan. Tapi yang perlu kita yakini adalah untuk meraih derajat kemuliaan di mata Allah itu tidak selalu harus melakukan apa sama plek ketiplek gitu ya. Kalau di kami itu kan kita itu beramanah di departemen masing-masing, di divisi masing-masing. Apakah kalau seseorang beramanah di kaderisasi, yang lainnya tidak mulia? Tetap mulia gitu ya. Apakah semua harus dikaderisasi? Apakah semua harus jadi ketum satu ketum enggak gitu ya? Kita semua sedang berjuang di amanah masing-masing. Kita sama-sama beramal di amalnya di amanah masing-masing gitu di departemennya masing-masing. Yang berjuang di departemen kaderisasi, kebijakan publik, humas dan lain-lain gitu ya itu juga sama-sama sedang memberikan kontribusi terbaiknya gitu. Itu kan juga sudah menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya setara di situ kan. Ada pemimpin ketua di situ, ada ketua departemen, ketua divisi, tapi bukan berarti itu mendefinisikan kemuliaan seseorang gitu ya. Itu adalah menunjukkan tanggung jawab yang harus dia emban. Ini penyimpangan atau kebebasan seksual atau LGBT. Salah satu hal yang juga jadi concern isu adalah teman-teman terkait revolusi seksual ya. Selain LGBT, revolusi seksual itu juga perlu perlu mendapatkan perhatian dari kita semua karena revolusi seksual itu juga turunan bahasan ya dari penyimpangan-penyimpangan ini di mana mereka mengharapkan ada kebebasan seksual di situ. Revolusi seksual itu artinya adalah ada kebebasan seksual di mana dunia masyarakat itu mempunyai persepsi yang berubah terhadap aktivitas seksual gitu ya, bukan lagi terbatas pada satu ikatan pernikahan, tapi diharapkan ada kebebasan di situ ya. Makanya juga banyak sekarang narasi-narasi yang seolah menormalisasi kebebasan seksual tadi atau bagian dari revolusi seksual. Contohnya apa? Contohnya kumpul kebo sekarang itu bahasanya kan aneh-aneh, ada kohabitasi gitu ya, living together dan lain-lain. Padahal yang kita ketahui adalah itu haram, itu tidak boleh. Lalu kita beranjak ke bahasan terus, kemudian bagaimana Islam itu sebetulnya memberikan posisi terhadap laki-laki dan perempuan. Kalau kita sudah berbincang terkait gerakan perempuan, feminisme, kesetaraan gender, perempuannya, lantas kita sebagai seorang muslim apa yang perlu kita lakukan? Pemahaman apa yang perlu kita miliki ya? Maka kita perlu kembali kepada sumber referensi terbaik hidup kita, teman-teman, yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Kita kembali mengikuti jalan
dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali kepada bagaimana Allah memberikan aturan kepada kita semua. Hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama-sama untuk beribadah dan sebagai seorang khalifah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah, ya, bukan beribadah kepada yang lainnya, bahkan bukan untuk menyembah-nyembah ideologi selain Islam gitu ya. Kita sebagai seorang muslim juga perlu memfilter ideologi yang kita yakini. Dan sebagai seorang khalifah, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Artinya kita, laki-laki dan perempuan, ya muslim, muslimah itu sama-sama punya tanggung jawab untuk menjadi khalifah fil art, ya sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan dunia ini, menjaga keberlangsungan muka bumi ini. Mereka sama-sama punya tugas untuk menjaga agar masyarakat, agar bumi ini ya, bumi ini tuh tetap bisa dijaga baik-baik. Kemudian kedudukan laki-laki dan perempuan. Ini juga yang perlu kita ingat ya teman-teman. Ini akan menjadi concern banget. Tadi sudah kita tahu bagaimana sih pandangan mereka terhadap laki-laki dan perempuan. Ternyata Islam itu memiliki panduan yang tentu jauh berbeda ya. Sumber berbasis wahyu, referensi berbasis wahyu, dengan sumber yang berbasis pemikiran manusia yang serba bebas dan liar gitu ya, tentu memiliki perbedaan yang demikian jauh. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama menjadi sasaran taklif ya. Sasaran taklif itu apa? Taklif itu artinya adalah mereka dua-duanya, laki-laki dan perempuan, itu sama-sama punya kewajiban, tanggung jawab, dan hak di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, dalam artian mereka sama-sama punya tanggung jawab yang harus dilakukan gitu ya. Makanya ketika seseorang sudah balik, maka sudah berlaku segala kewajiban syariat atas dirinya. Itulah yang disebut sebagai sasaran taklif. Bukan hanya perempuan yang balik terus dia wajib menutup aurat ya, laki-laki juga sama gitu. Bahkan ketika dia sudah balik, dia harus menyadari bahwa dia sudah punya kewajiban ya untuk berkontribusi terkait Malia, dia diminta untuk memiliki kesadaran terhadap konsep kewamah itu. Lalu laki-laki dan perempuan sebagai mitra kebaikan. Perempuan dan laki-laki adalah mitra kebaikan, bukan lawan persaingan, bukan bukan adu adu kesetaraan gitu mungkin ya, atau bukan rival satu sama lainnya, tapi mereka adalah mitra kebaikan. Dan terakhir adalah sebagai pasangan. Tentu sangat berbeda ya dengan konsep gender yang tadi kita bahas. LGBT itu mereka membebaskan laki-laki perempuan itu berpasangan dengan siapapun, memiliki ketertarikan dengan siapapun, tapi dalam Islam maka maka laki-laki dan perempuan itu Allah takdirkan sebagai pasangan. Di Quran surat Ar-Rum ayat 21, fitrah laki-laki dan perempuan berpasangan dan saling menenteramkan antar keduanya. Kita pasti sering banget ya baca ayat ini di setiap undangan pernikahan. Undangan pernikahan baik digital atau fisik tuh pasti menyentuhkan ayat ini, yang itu mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk berpasang-pasangan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan, atau bukan apalah mereka menyebut dirinya ya, entah laki-laki setengah laki-laki atau setengah perempuan, tapi ya hanya laki-laki dan perempuan, pasangan yang sah di hadapan Allah, bahkan di hadapan negara gitu. Kalau kita tahu hukum negara ini ya hanya mengakui pernikahan laki-laki dan perempuan begitu. Ini diantaranya ya tadi kedudukan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada beberapa hak dan kewajiban yang bisa bisa kita pelajari juga ya terkait hak kewajiban perempuan atau laki-laki juga sebetulnya sama-sama memiliki kewajiban ini. Kewajiban kepada Rabbnya, kewajiban kepada diri sendiri, kewajiban kepada ortu, masyarakat, teman, dan seterusnya. Ini buku tentang jati diri wanita muslimah itu bisa dibaca ya teman-teman. Ada buku judulnya Jati Diri Wanita Muslimah atau Syakhsiyatul Mar'ah. Syakhsiyatul Mar'ah, tulisannya Ali Al-Hashimi. Itu ada beberapa versi judul ya sebetulnya, tapi isinya sama. Bukan hanya untuk yang perempuan, ada yang buat muslimah, ada yang buat
Muslim. Jadi silakan dibaca kalau ingin menambah pandangan ya sebetulnya apa saja sih jati diri kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah, tanggung jawab kita itu apa sih? Satu sisi kita juga punya hak ya teman-teman. Kalau kita mau berbicara hak itu bahkan jauh lebih banyak lagi ya hak kita sebagai seorang Muslim, bukan hanya sebagai seorang Muslimah, tapi hak yang diakui di hadapan Allah itu ya sebagai seorang hamba, hak sebagai seorang manusia. Bentar ya. Nah, ini terkait menjaga kekhususan. Di satu sisi teman-teman, ketika kita sudah tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu dimuliakan di hadapan Allah, sama-sama memiliki tanggung jawab ya di hadapan Allah, mereka sebagai sasaran mereka juga wajib mengemban segala syariat yang sudah berlaku atas diri mereka. Satu sisi kita juga perlu menjaga perbedaan perempuan ya gunanya untuk menunjukkan kemanusiaan yang telah dimuliakan Allah dengan kekhususan yang telah Allah ciptakan untuk kita ya ada beberapa hal kebaikan amal yang bisa dilakukan secara general ya bahkan bahkan ayat yang Allah memberikan kemuliaan kepada laki-laki perempuan yang beriman taat ada yang hanya ada pada laki-laki hanya ada para perempuan satu sisi kita perlu menjaga juga peran kekhususan itu ya justru itu untuk menciptakan harmoni kehidupan kita bukan memudahkan di antaranya tapi justru mensinergikan peran-peran dalam kehidupan memaksa diri menyerupai dan menyamai laki-laki atau sebaliknya laki-laki menyamai perempuan itu satu sisi justru menodai ciptaan Allah dan adanya perasaan kalau kita percaya diri kalau kita punya self esteem yang baik self confidence yang baik gitu ya teman-teman maka kita tumbuhkan kepercayaan diri kita kebanggaan kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah teman-teman yang lahir sebagai laki-laki maka tunjukkan kebanggaan diri sebagai laki-laki teman-teman yang terlahir sebagai perempuan maka tunjukkan kebanggaan diri kita sebagai perempuan karena insya Allah itu adalah takdir terbaik dari Allah untuk kita ya kita dilahirkan sebagai laki-laki perempuan itu adalah takdir terbaik Allah bahwa kita mampu menunaikan amanah yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Ini sedikit ya peran perempuan dalam Islam, teman-teman. Salah satu hal yang menjadi counter attack ya bisa ya kita sebut counter attack adalah ketika kita tahu justru dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan peran-peran perempuan, bukan hanya peran individu tapi peran sosial, peran dalam keluarga, peran dalam masyarakat ya teman-teman semuanya. Semua sudah Allah tetapkan secara proporsional dan adil. Satu sisi teman-teman ketika kita berbicara gerakan perempuan ya, kita juga perlu berimbang, kita perlu adil melihat bagaimana sih sebetulnya Al-Quran itu memberikan panduan kepada kita. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang perempuan dalam Al-Quran, justru paling banyak itu menjelaskan peran sebagai seorang istri, kemudian sebagai seorang ibu, kemudian sebagai seorang individu, dan terakhir adalah peran sosial seorang perempuan. Artinya apa? Artinya peran kedudukan perempuan dalam keluarga itu sangat diakui, ya. Kedudukan posisi perempuan dalam keluarga itu sangat diakui kedudukannya gitu tidak boleh disepelekan tidak boleh digampangkan makanya aneh ketika ada yang meremehkan pilihan seseorang ibu misalnya ketika dia memilih sebagai ibu rumah tangga memilih sebagai atau memilih sebagai ibu bekerja working mom kemudian pilihan-pilihan itu dihinakan itu hal yang aneh gitu karena Allah saja memuliakan seorang ibu kok kenapa ada manusia yang menghinakan ibu gitu ya kenapa ada manusia yang justru menghinakan ketika seorang perempuan itu memilih dengan sadar perannya sebagai istri dan sebagai seorang ibu di saat Allah justru memuliakan peran mereka di Al-Quran itu bahkan ada beberapa terminologi indah ya untuk perempuan mar'ah, unsa, dan nisa kita semua tahu ya bisa dicek beberapa ayat berikut teman-teman tapi Evan saya tidak menjabarkan secara ya, bisa dicek masing-masing nanti di Al-Quran dan, dan indahnya ya masing-masing ayat ini itu menyampaikan peran yang berbeda kalau An-Nisa itu banyak menyampaikan peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan sosial kemudian ayat berkaitan dengan unsa itu menjelaskan peran biologi seorang perempuan dan mar'ah itu menjelaskan karakter diri seorang perempuan dalam Al-Quran itu seperti apa
sehingga harapannya itu mampu menjadi teladan bagi kita semua. Masya Allah ya, semakin kita kulik, semakin kita kaji lebih lanjut, justru kita mendapati betapa indahnya din ini ya, memposisikan diri kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim. Tidak kurang satupun kemuliaan yang Allah berikan kepada perempuan, namun semakin ke sini ada kemudian itu bergeser ya. Standar ukhrawi itu kalah dengan standar duniawi. Semua dilihat dari kesempatan untuk berusaha transaksional, padahal sebetulnya Allah itu sudah memberikan kemuliaan yang penuh utuh kepada kita. Tapi kita tahu teman-teman, saya juga tidak denial ya bahwa satu sisi ketika Allah sudah memberikan posisi yang demikian mulia terhadap kita perempuan, tapi terkadang masyarakatnya lah yang tidak siap dengan itu. Ya, ada masyarakat muslim yang justru mereka tidak menerapkan betul wahyu ya, wahyu dari Allah. Ada masyarakat muslim yang justru tidak tahu tentang aturan ini, sehingga itulah yang menimbulkan kesan bahwa oh ternyata yang muslim pun juga tidak ramah pada perempuan gitu ya. Karena oknum inilah akhirnya yang menimbulkan kesan seolah-olah Muslim Islam tidak ramah terhadap perempuan. Padahal itu karena mereka zolim, karena mereka jahil, karena mereka nggak belajar, karena mereka nggak cari ilmu, karena mereka nggak ngaji, karena mereka nggak ikut kajian, karena mereka nggak cari tahu bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang Muslim. Maka tugas kita sebagai seorang Muslim ya, sebagai seorang kader kami, sebagai seorang kader dakwah, sebagai seorang kadernya Allah, memastikan diri betul-betul bahwa kita mampu menjadi teladan di sekitar kita, mampu memberikan contoh baik ya di sekitar kita bahwa oh ternyata sebetulnya muslim itu harusnya kayak gini gitu ya. Tidak boleh ada manusia lain atau muslim lain yang terzolimi karena abainya kita atau jahilnya kita atau zolimnya kita. Apa yang kita hadapi hari ini teman-teman, perang yang kita hadapi itu bukan perang dengan senjata ya, bukan seperti zaman kemerdekaan yang dengan tombak dan seterusnya, tapi medan perjuangan muslim saat ini itu melalui Ghazul Fikr atau perang pemikiran. Ghazul Fikr ini sering banget disampaikan sama Ustadz Akmal ya, salah satunya, dan banyak ustadz lain juga yang menyampaikan terkait Ghazul Fikr ini, dan ini satu hal yang nyata. Mereka, musuh-musuh Islam itu melemahkan generasi Muslim dengan mengacaukan pemikiran mereka. Karena apa? Karena dari akal teman-teman, dari pemikiran itu yang menjadi kontrol perilaku mereka, yang mengambil keputusan mereka beraktivitas berperilaku itu seperti apa itu dari akal dan pemikiran. Maka itulah kesempatan musuh-musuh Islam ya untuk menghancurkan generasi-generasi Muslim, untuk menghancurkan generasi-generasi selanjutnya, diobrak-abrik pemikirannya, sehingga mereka semakin jauh dari orientasi hidup yang seharusnya. Menjadi Muslim yang syumul dan terjaga fitrahnya ya, dengan iman, dengan ilmu, punya konsep diri yang kokoh, melihat berbagai permasalahan itu dari kacamata syariat dan standar wahyu. Jadi kalau kita dihadapkan pada satu isu teman-teman, isu apapun itu, misal nih kemarin kan rame-rame marriage is scary, maka kita perlu mengkaji dari perspektif wahyu itu seperti apa. Kita perlu cari tahu dulu pernikahan dalam Islam itu bagaimana, keluarga dalam Islam itu bagaimana, ya konsep istri dan suami dalam Islam itu seperti apa. Sebelum kita belajar teori-teori manapun gitu ya, maka hatam dulu bagaimana Islam itu gitu ya. Pada isu-isu yang lagi rame, maka pelajari dari perspektif Islam itu bagaimana. Kalau sudah paham gitu ya, sudah mengkaji, kita akan tahu jawabannya. Kita akan tahu bagaimana kita harus bersikap. Ke depan mungkin akan banyak sekali teman-teman isu-isu turunan ya, dari berbagai penyimpangan yang ada itu, isu turunannya lah, bahasan-bahasannya lah, dengan bahasa Inggris atau bahasa apapun itu sehingga terlihat keren, pasti akan semakin banyak. Maka tugas kita sebagai kader kami itu diminta untuk siap menghadapi itu semua ya, isu-isu yang ada, karena bisa jadi posisi teman-teman yang Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu ini kelak pasti akan ada waktunya menjadi menjadi referensi masyarakat sekitar ya untuk ditanyain gitu. Gimana sih harusnya gitu? Nggak jauh-jauh masyarakat deh gitu ya. Bahkan nanti mungkin teman-teman akan ditanyakan pendapatnya oleh adik-adiknya, oleh saudaranya, kerabatnya gitu ya. Mereka akan bertanya kepada teman-teman, gimana sih kita nyikapin isu-isu ini gitu. Nah, dengan iman dan ilmu ya, itu menjadi bekal bagi kita untuk mampu menyikapi dengan baik, untuk mampu memberikan jawaban terbaik ya, bahkan menjadi teladan terbaik di sekitar kita.
Jangan lupa juga untuk mengasupi diri dengan pengetahuan adanya forum ini ya yang diadakan oleh teman-teman kami Tangsel. Itu satu kesempatan yang sangat baik, yang sangat bagus ya, karena menambah wawasan, menambah satu seorang muslim sebagai seorang harusnya memahami isu ini ya, bahkan menjadikan fondasi kita beraktivitas bergerak ya sebagai seorang gerakan akhwat, sebagai gerakan muslimah, kelas muslimah negarawan. Bagus banget teman-teman. Konsep diri punya miliki konsep diri yang kokoh agar tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam badai yang ada di sekitar kita ya. Dan jangan lupa untuk syiarkan kebaikan, sampaikan ajakan kebenaran itu ya. Kalau kebenaran itu tidak berani digaungkan, teman-teman, maka orang-orang yang nggak benar lah yang bersuara di media sosial, orang-orang yang nggak benar lah yang bersuara di kehidupan sehari-hari, orang-orang nggak benar lah yang mereka itu bising sekali dengan berbagai kampanye mereka. Bukan Islam yang nggak sempurna, tapi kadang akal dan diri kita yang belum utuh dalam mencerna dan memaknai kalamnya. Kalau kita tuh semakin pelajari ya teman-teman, semakin kita pahami bahwa din ini, bahwa Islam itu memberikan ruang yang sangat terhormat dan mulia untuk wanita. Bukan hanya wanita, tapi juga laki-laki, karena di sini ada laki-laki tadi saya lihat ya, ada ikhwan ya. Islam itu memberikan ruang yang sangat terhormat dan mulia untuk laki-laki dan perempuan. Begitu. Maka kita selalu kembali kepada keyakinan ini. Untuk kita selalu kembali pada pemahaman ini, bahwa Islam itu memberikan ruang yang sangat terhormat untuk kita. Ini sedikit ya tentang pergerakan muslimah yang saya ambil referensinya dari buku Pergerakan Muslimah Menyongsong Era Baru. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang mungkin nanti akan membangun pergerakan akhwat ya, pergerakan muslimah di kami ini. Pertama, menghidupkan Widatul Qulub, ikatan antara penyokongnya, ikatan berdasarkan akidah ya. Ada ikatan yang jauh lebih kuat dibandingkan ikatan darah, yaitu ikatan akidah ya teman-teman. Kalau kita sering mendengar kata-kata itu, ikatan yang jauh lebih kokoh daripada apapun itu ya, karena memiliki pandangan perjuangan semata-mata karena Allah semata ya, perjuangan karena Allah semata, memiliki pandangan bahwa semua hidup dan matiku itu hanya untuk Allah. Kemudian widatul fikrah, ketajaman manuver dalam kontinuitas gerakan ditentukan oleh kerangka berpikir para aktivisnya, sehingga kesamaan berpikir tidak lahir begitu saja. Ini juga salah satu hal yang menopang pergerakan muslimah ya teman-teman, harus dimulai dari kerangka berpikir para aktivisnya. Jadi kelas muslimah negarawan ini harapannya mampu membentuk ketajaman berpikir kita sebagai seorang muslim. Kemudian jatuh harakah, keserempakan gerak ya, kesamaan gerak, kekompakan kita dalam pergerakan ya, itu adalah satu hal yang ini saya akan digapai ketika dimulai dari hal-hal yang tadi. Begitu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, sedikit tentang pengantar studi keperempuanan. Semoga ada kebaikan ya Allah. Saya berlindung pada Allah atas kurang-kurangnya apa yang saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi bersama ya teman-teman terkait dengan bahasan ini. Saya kembalikan kepada Hikmah selaku moderator. Mohon maaf kalau banyak salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman atas pemaparan materi dari Kak Sabrina. Banyak sekali poin-poin berharga yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Seperti konsep gender. Apa sih konsep gender itu? Konsep gender itu bukan hanya sekedar tentang laki-laki dan perempuan, teman-teman. Tapi lebih dari itu. Lalu ekspresi gender itu sebenarnya eh, fit konsep gender itu tidak seluas dari konsep fitrah di Islam. Lalu bagaimana Muslim itu menyikapi kesetaraan gender? Salah satunya kita itu diciptakan bukan untuk saling menyaingi atau menyamai antara laki-laki dan perempuan, tetapi kita itu untuk saling complement each other. Lalu eh, Islam pun eh, men- Islam pun amat sangat menghormati perempuan dalam segala lini kehidupan, mulai dari eh, hal yang paling rendah sampai hal yang paling tinggi. Islam sudah mengatur akan hal itu. Baik, selanjutnya
Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan terkait pemaparan dari Kak Sabrina tadi? Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, bisa raise hand untuk disampaikan secara langsung. Ada yang ingin bertanya, teman-teman, terkait isu gender yang sedang marak-maraknya akhir-akhir ini? Boleh, Kak. Ikhwan boleh nanya. Silakan. Silakan, Kak Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Pertama-tama sebelum Anda bertanya, Anda ucapkan terima kasih ya atas pemaparan materinya. Pertanyaannya adalah terkait permasalahan kita di Indonesia saat ini gitu ya. Permasalahan antara gender ikhwan sama akhwat di sini ya. Tidak hanya berkaitan dengan feminisme ya, tapi ini berkaitan masalah ke perempuan ya. Terjadi rusaknya seorang perempuan gitu. Satu contohnya gini, Anda sering dapat berita tentang kasus, tapi mohon maaf ya agak vulgar ini, terkait pencabulan. Gak hanya di luar, tentang keluarga pun juga sama gitu. Antara ayah dengan anak kandungnya, paman dan keponakannya. Sama juga di lingkungan pesantren antara ustadz sama santrinya gitu. Nah, ini kan dampaknya kan juga bahaya banget gini ya. Dampaknya bahaya banget ya. Karena kita tahu kalau dalam Islam ini, kalau perempuan itu sebuah peradaban gitu. Kalau jika ingin merusak suatu negara, maka rusak wanitanya gitu ya. Kalau singkat anak gitu. Nah, bagaimana peran kita sebagai kader kami untuk menghadapi hal itu? Solusi kita. Kemudian yang kedua, eh, kayaknya itu pematerian ini itu ada rujukannya nggak gitu? Ada rujukan. Ana boleh nih spill-spill rujukannya dari buku apa? Biar Ana juga sambil nyambi juga nyari informasi gitu. Itu aja dari Ana. Baik, terima kasih, Kak Hafiz. Kak Sabrina, apakah mau dikumpulkan dulu pertanyaan atau mau langsung jawab, Kak? Langsung jawab satu-satu dulu ya. Oh, iya, Kak. Tadi pertanyaan yang pertama itu apa spesifiknya, isu apa tentang keluarga yang sedang dihadapi? Peran kita menghadapi tentang kasus pencabulan yang sedang marak-maraknya antara ayah ke anak atau dari ustadz ke muridnya gitu. Oh, ya. Yang pertama kalau Bismillah ya saya jawab ya, ini saya jawab ya. Terkait kasus kejahatan seksual, kalau 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 kami mengkajinya itu kan tentang kejahatan seksual ya. Maka ketika ada kasus demikian yang perlu diperhatikan adalah tentu tidak boleh denial ya, tidak boleh denial bahwa memang hal itu terjadi. Dan kita sebagai seorang muslim itu justru diminta harapannya mampu memberikan perlindungan yang baik kepada korban atau kepada orang-orang yang mendapatkan dampak buruk dari perbuatan tersebut gitu, sehingga memang seharusnya ketika ada kasus demikian di instansi pendidikan misal atau di keluarga tidak dipaksa ditutup-tutupin atau diabaikan begitu saja gitu. Kedua, harapannya ada ahli profesional yang turut turut diterjunkan untuk membantu gitu ya. Adanya ahli profesional itu kan salah satunya untuk membantu kita ya dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Kayak misalnya kita sakit, kita pergi ke dokter. Maka begitu masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental seseorang, berkaitan dengan psikis seseorang, kita diminta untuk bertanya kepada profesional atau ahli yang terkait gitu ya untuk turut membantu berkaitan dengan itu. Kemudian yang ketiga, ketika dihadapkan dengan kasus-kasus kejahatan seksual itu diminta untuk mempersiapkan langkah yang strategis ya, langkah strategis untuk menyikapinya. Tentu cara yang kita tempuh
itu pasti akan ada perbedaan dengan gerakan feminisme atau LSM HAM lainnya gitu ya. Tapi bukan berarti dikesampingkan, bukan berarti diabaikan. Tapi mungkin akan ada metode-metode yang berbeda karena sebetulnya tujuannya pun juga berbeda gitu ya. Kita tidak semata-mata mencari viral dari kasus-kasus itu, tapi kita berusaha hadir untuk menunaikan hak saudara sesama muslim gitu ya ketika berusaha untuk membantu ada korban-korban yang menghadapi kasus demikian gitu. Memang pasti tidak mudah ya, tapi dari beberapa kenalan atau koneksi yang kita miliki juga gitu ya. Misal ketika kita punya kenalan di lembaga advokasi hukum gitu ya, kita juga bisa membantu dari perspektif itu gitu. Kalau memang kalau memang dampak mudarat yang dihadapi itu sudah semakin parah gitu ya, tidak ada salahnya untuk menempuh menempuh jalur hukum. Kemudian yang kedua tadi terkait referensi yang saya pakai, nanti saya ketik di kolom chat ya, buku-buku yang bisa dibaca berkaitan dengan bahasan feminisme atau gerakan perempuan ini. Baik, terima kasih Kak Sabrina atas jawabannya. Bagaimana Bang Hafiz? Apakah cukup? Tadi buku apa tadi? Kurang kedengaran tadi suaranya. Yang Apa? nanti saya ketik di kolom judulnya. Oh, boleh, boleh. Baik, Siap, 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 siap. ini yang sudah raise hand kepada Bang Rizal, mungkin ingin bertanya, padanya dipersilakan. Oke, suara saya kedengarannya. Terdengar. Ya, makasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemaparannya ya, Ustazah Sabrina ini. Eh, Kalau saya mau bisa simpulkan ya, intinya gerakan feminisme itu kan lahir dari kekecewaan Barat terhadap agama lah gitu ya. Awalnya itu gitu kan. Di mana agama yang dimaksud ini tentunya bukan Islam. Tapi dari kajian dari hari ini, saya ngelihat kita tuh lebih banyaknya pendekatannya dari sisi Islamnya gitu ya. Dan itu nggak masalah, itu memang udah seharusnya kayak gitu. Bahkan saya yakin kalau di sini mah kayaknya semua worldview Islamnya udah sama lah gitu ya. Yang dirujuk udah sama lah Ustadz Akmal gitu itu kita udah pemahaman. Tapi kan di lapangan ini kan yang kita hadapin orang-orang yang sekuler gitu ya. Bahkan nggak banyak banyak juga yang ateis gitu kan. Sehingga kalau kita pendekatannya agama itu biasanya tuh mereka mental blocking tuh ke penjelasan-penjelasan kita gitu kan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan nih ke Ustazah Sabrina gitu ya. Bahwasannya tadi kan disampaikan peran perempuan itu kan misalnya di ranah domestik gitu ya, juga laki-laki ya di ranah publik itu kan sudah kodratnya lah ya, sudah fitrah gitu alami gitu ya. Nah, yang mereka biasa tanyakan itu kalau memang peran-peran ini alami gitu ya, sudah kodrat, kenapa keduanya tuh diperlukan semacam penegakan yang begitu ketat gitu ya, melalui hukum, sanksi sosial atau mereka sebut sebagai dogma agama gitu ya. Bukankah bagi mereka itu sesuatu yang alami itu harusnya terjadinya secara spontan, nggak perlu dipaksakan atau diancam dengan hukuman gitu kan. Itu satu. Nah, yang kedua, mereka biasanya tuh punya argumen eh, tadi juga disampaikan di awal bahwa ideologi feminisme ini tentunya datangnya dari Barat gitu kan, artinya ideologi impor lah produk Barat gitu yang nggak sesuai dengan budaya karifan lokal atau agama kita di Indonesia ini. Nah, tapi mereka sampaikan tuh ada tradisi mungkin yang orang Jawa di sini ya gemblak sama warok tuh di Ponorogo ya yang secara historis yaitu ada tradisi yang ya bisa dikatakan LGBT lah gitu ya. Terus di Bugis juga ada istilahnya namanya calabai gitu kan. Itu salah satu dari 5 identitas gender tuh ada di budaya Bugis. Sehingga mereka bilang dan ya kalau memang alasan kalian nolak itu karena itu ideologi impor, lalu gimana nih dengan apa budaya-budaya lokal seperti ini? Dan sependek yang saya tahu belum ada fatwa yang tegas gitu ya dari MUI kah atau dari Bahsul Masail kalau NU atau dari Lajnahnya Muhammadiyah gitu terkait tradisi-tradisi ini gitu seperti kesannya seperti ada pembiaran gitu loh.
mungkin menghindari apa isu ras gitu, rasis segala macam. Nah, sehingga itu dijadikan semacam senjata atau peluru sama kaum feminisme. Paling dari saya itu, Ustazah Sabrina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rizal. Kak Sabrina, silakan dijawab pertanyaan dari Bang Rizal. Bagaimana eh, perannya kan sudah ditentukan dalam Al-Quran. Lalu kenapa keduanya itu masih dibutuhkan penegakan yang sangat ketat, bukannya seharusnya itu terjadi secara natural saja, gitu Kak? Oh, sebentar ya teman-teman ya. Oh iya Kak. Oke, baik. Bismillah dari dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama terkait pertanyaan kedua dulu. Tahu saya juga memang belum ada fatwa dari lembaga muslim ya berkaitan dengan keragaman gender yang satu dari budaya budaya. Ya, itu bisa jadi kesempatan kita teman-teman sebagai kader kami beradvokasi hukum terhadap karena meskipun memang apa yang mereka lakukan dari beberapa adat istiadat di beberapa suku itu meskipun memang mungkin bukan impor gitu ya, tapi bukan berarti lantas itu semua bisa dibenarkan karena kan memang yang kita ketahui ya tidak semua adat istiadat atau budaya-budaya suku itu benar dari perspektif agama ataupun perspektif hukum yang ada gitu. Ada juga beberapa adat tradisi yang juga perlu dikritisi. Nah, bisa jadi ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengkaji lebih. Jadi, bagaimana sih kita memandang fenomena sebutannya kalau mereka ya keragaman gender yang hadir dari adat istiadat suku-suku tertentu gitu. Memang mungkin perlu berhati-hati agar kesannya tidak offense terhadap beberapa suku gitu ya. Tapi bisa jadi ini kesempatan bagi kita untuk mengadvokasi kepada beberapa lembaga misal MUI atau bahkan mungkin lembaga fatwa Muhammadiyah atau NU gitu ya untuk membantu bagaimana sih pandangan ulama-ulama itu bagaimana sih pandangan aktif terhadap fenomena yang ada tadi. Kemudian yang kedua yang pertanyaan pertama tadi maaf lupa agak-agak Yang tadi Kak, peran perempuan dalam Islam kan sudah ditentukan sama Allah dalam Al-Quran. Nah, jika peran ini sudah ada kodratnya sudah ditentukan, kenapa keduanya itu peran laki-laki dan perempuan itu masih butuh penegakan yang sangat ketat, bukannya harus secara nature aja, secara natural saja gitu terjadinya, karena sudah ada kodratnya. Kenapa masih butuh penegakan hmm, yang sangat ketat? karena tidak semua aware terhadap aturan yang seharusnya diterapkan oleh diri sendiri ya. Sama ketika kita berbicara tentang misal hal-hal hal-hal aturan yang basic dalam masyarakat, misal aturan berkendara sepeda motor nih. Kelihatannya kan kayak pakai helm itu udah jadi satu hal yang harus common gitu ya di masyarakat. Harusnya semua tahu bahwa pakai helm itu merupakan bagian dari safety, bukan hanya biar nggak ditilang polisi gitu. Tapi ada nyatanya kan tetap harus ada upaya penegakan hukum ya, tidak semua menyadari bahwa ada pentingnya untuk menggunakan helm saat berkendara gitu. Tidak semua menyadari bahwa harus menggunakan seatbelt ketika naik mobil gitu ya.
atau memperhatikan kendaraan bermotornya ketika sedang berkendara, tidak boleh dimodif dan lain-lain gitu. Karena pada faktanya ya banyak yang abai terhadap hal itu, banyak banyak yang antara antara tidak mengetahui aturan yang berlaku gitu ya, atau juga sebagai seorang muslim tidak semua muslim pada faktanya itu mereka betul-betul sadar terhadap apa yang dilakukan. Tidak semuanya sadar terhadap keputusan yang diambil dalam hidupnya gitu ya. Misal dalam keluarga. Pun kalau misal ada lembaga konseling misal keluarga muslim gitu ya, itu sebetulnya bukan untuk judgement keluarga-keluarga yang mungkin sedang punya masalah, tapi justru membantu mereka untuk menemukan jalan sakinahnya kembali gitu. Atau mungkin ketika ada beberapa fasilitas misal dari KUA dan lain-lain gitu ya, atau mediasi ketika ada suami istri yang bermasalah gitu, itu satu sisi bisa kita sebut sebagai sebagai upaya untuk salah satu upaya untuk menegakkan aturan, tapi satu sisi juga justru sebagai upaya untuk melindungi para muslim itu sendiri. Gitu, ketika mereka sedang ada masalah dan ternyata butuh bantuan pihak ketiga ya untuk mengislah atau mendamaikan masalah mereka, maka dibutuhkan pihak ketiga tadi untuk membantu misalnya gitu. Atau ketika ternyata ada penegak yang lain gitu ya dalam beberapa aturan yang lain, yaitu sebetulnya bagian dari kepedulian terhadap sesama muslim. Apalagi kalau kita berbicara konteks keluarga ya, kalau yang saya ketahui sejauh ini lembaga-lembaga yang ada misal yang membantu membantu konseling keluarga atau membantu kehidupan berkeluarga di masyarakat. Misal kalau yang kita tahu kan ada puspaga di beberapa daerah itu pasti ada ya, di berbagai wilayah itu pasti ada. Itu kan satu sisi justru dibutuhkan gitu. Lembaga-lembaga yang mudah diakses gitu ya. Satu sisi karena semakin tingginya awareness para keluarga untuk mensehatkan kondisi keluarganya, satu sisi juga ternyata ada yang butuh ada yang butuh bantuan para ahli untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Lanjut ke dari tadi yang nanya laki-laki mulu ya teman-teman. Eh, saya kasih kesempatan untuk satu orang perempuan bagi yang ingin bertanya. Silakan teman-teman akhwat yang ingin bertanya boleh raise hand. Kak Ikrimah, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang dikasih. Eh, Sebelumnya aku mau minta maaf karena kodarullah aku belum bisa untuk on kamera. Semoga tidak mengurangi rasa hormatku kepada pemateri yang sangat luar biasa hari ini dan juga teman-teman panitia. Eh, yang mau aku tanyakan adalah terkait genderless. Jadi sekarang ini kan lagi rame banget tuh tentang isu genderless, terutama setelah munculnya boyband Korea baru tuh yang mengusung konsep tersebut. Tapi sebenarnya aku sendiri tuh masih mempertanyakan gitu, sebenarnya konsep genderless itu masuk nggak ke penyimpangan dalam pandangan Islam gitu. Karena di satu sisi banyak kan yang menganggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi, tapi di sisi lain kalau dilihat dari sudut pandang agama, hal ini tuh seolah-olah bertentangan dengan fitrah manusia yang sudah Allah ciptakan gitu, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, eh, gimana ya? Sekarang tuh genderless tuh malah kayak dinormalisasikan dan banyak anak muda yang ibaratnya setuju dengan hal itu gitu. Yang mau aku tanyakan adalah sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam tadi eh, terkait dengan konsep genderless itu? Terus bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu menyikapinya gitu loh Kak? Mungkin itu sih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ikrimah atas pertanyaannya. Eh, Kak Sabrina boleh menjawabnya kait gender. Terima
Oke, makasih karena pertanyaannya menarik juga ya. Tadi banyak banget pertanyaan menarik. Teman-teman kalau dirasakan ya, kalau berapa jawabannya, nanti bisa ditanyakan ke Yongki ya. Ber- berkaitan. Maaf Kak, suaranya eh, tidak terdengar. Bentar ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kalau yang bisa on cam, on cam. Teman-teman mohon maaf ya tadi restart device dulu. Ini suaranya udah bisa didengar belum ya? Sudah Mbak, sudah terdengar. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Krima, bagaimana sikap kita melihat fenomena boyband seterusnya? Pertama, dalam Al-Quran itu tidak ada gender loss ya teman-teman. Tidak ada gender loss dan tidak ada kebingungan untuk menentukan identitas diri kita sebagai seorang manusia. Jadi Quran Surah An-Nisa kan juga sudah disampaikan ya, bahwa itu dari Adam dan dari Nabi Hawa menjadi perempuan dan laki-laki begitu ya. Bahkan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu juga Allah sampaikan bahwa Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Bahkan di situ disebutkan Allah menciptakan perempuan dan laki-laki agar kita
menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita nih nggak ada, kalau nggak karena laki-laki dan perempuan yang menikah gitu ya, maka nggak ada masyarakat ini gitu, karena hadirnya manusia itu adalah dari interaksi laki-laki dan perempuan gitu kan. Terus atau gitu ya, dan sejenisnya, kita harus bangga dengan identitas diri kita. Kita dilahirkan sebagai perempuan, maka kita harus bangga sebagai seorang muslimah, dan kita sebagai seorang laki-laki maka harus bangga sebagai seorang muslim. Dan kebanggaan ini memang tidak tidak bisa tidak bisa lahir begitu saja, tidak bisa lahir dalam 1 hari 2 hari, tapi hadir dari proses belajar yang lama ya, bahkan dididik sejak kecil, kemudian belajar belajar terus bahwa oh, ternyata Allah berikan banyak kemuliaan keistimewaan bagaimana pendidikan kita melihat fenomena tadi, maka kita perlu menyampaikan kepada teman-teman atau bahkan kepada adik-adik atau bahkan sekitar kita bahwa apapun yang disampaikan sama artis terkenal apapun itu, kalau tidak selaras dengan syariat ya berarti salah ya, tidak boleh diikuti gitu. Sekaligus itu menjadi pengingat bagi kita bahwa yang harusnya kita teladani itu adalah Rasulullah ya teman-teman. Mungkin kelihatan kayak apa sih gitu kan kalau bagi orang-orang yang sudah terlanjur ngefans, tapi itu kesempatan kita mengingatkan mereka. Walaupun ternyata memang mereka bisa menikmati karyanya gitu, maka jangan sampai akhirnya karya-karya itu menjadi doktrin bagi diri mereka untuk mengikuti segala keputusan artisnya gitu ya, atau segala keputusan dari yang mereka idolakan. Dan satu sisi lagi ya, teman-teman, meskipun menikmati karyanya, maka tidak akan lepas dari mereka itu mengikuti dari sosok idolanya itu ya, sosok yang berkarya itu. Meskipun mungkin mereka bilangnya menikmati lagunya atau menikmati entertainnya gitu ya, ternyata tidak lepas dari mereka akan selalu mencari tahu terkait dengan kehidupan idolnya itu, artisnya itu, gitu kan. Maka jangan sampai kekaguman pada manusia itu akhirnya mengaburkan fakta kebenaran yang harusnya kita yakini. Memang harus pelan-pelan juga ya kita menyampaikan kepada anak-anak muda sekarang yang mungkin sudah terlanjur gitu ya, terlanjur suka banget, hype banget di dunia K-pop gitu. Kalau di IG itu kan ada sebetulnya ya konten kreator muslim yang concern, satu sisi juga diimbangi uh, di apa ya, diimbangi dengan bagaimana seharusnya muslim bersikap. Fortnite itu kan kalau nggak salah langsung banget dengan dunia K-pop itu ya. Jadi mungkin kalau mau mencari referensi seni untuk menyentuh teman-teman K-pop itu mungkin bisa cari referensi ke Bang Fortnite ini tadi gitu. Karena juga kan salah satu fokus dakwah di situ gitu ya. Semangat, semoga Allah memudahkan dakwahnya untuk mengingatkan teman-teman yang perlu diingatkan. Kita semua menyampaikan kebenaran. Baik, terima kasih Kak Sabrina atas jawabannya. Baik, teman-teman. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya dan antusiasmenya. Juga terima kasih kepada Kak Sabrina atas jawaban-jawabannya yang mencerahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kegelisahan kami semua. Lalu, yang terakhir, agar acara ini penuh dengan berkah, maka bersama-sama kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh kader kami Tangsel, yaitu Habibah Rosda Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita menutup, mengakhiri Zoom meeting di
studi keperempuan hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa supaya apa yang telah kita pelajari membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sab'a idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa kita telah di penghujung acara kajian pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta dan narasumber dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman bagi yang bisa on cam, kita on cam dulu ya teman-teman. Kita dokumentasi dulu buat acara malam ini. Mbak on. Enggak sih. Oke, yang bisa on cam bisa langsung on cam ya. Saya langsung aja nih. Oke, sudah? Yang lain sudah? Oke, satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sudah. Terima kasih teman-teman.